Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 161A2 yang beranggotakan saya, nama Renita Nihayati, saya Isnaning Rumah Kempangesti, dan saya Widaratna Astiani. Dengan fasil Bapak Parjo SPD MPD dan PP Ibu Nur Rohmi Listio Handayani. Hari ini kami melaksanakan tugas untuk menyelesaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua. Siang Bu Renita. Alhamdulillah sehat semuanya. Sehat alhamdulillah. Bu Ratna, bagaimana perasaannya hari ini Bu? Perasaannya senang, agak melelahkan karena hari ini full dengan deadline Bu Renita. Oke, hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching di Bapak Ibu semua. Saya sendiri sebagai supervisinya, kemudian ada Bu Widaratna sebagai coach dan Bu Isnaningrum sebagai coachee. Nah, untuk hari ini nanti kita akan bersama-sama, saya akan mengobservasi, melihat bagaimana perjalanan praktik coaching antara Bu Wida dan Bu Isna. Kemudian Bu Ratna, apa yang sudah jenengan siapkan untuk sesi coaching hari ini? Pastinya itu ya Bu, mengetahui tentang alur tirta. Karena ini kan berhubungan dengan coaching ya. Iya betul. Ya, alur tirta sudah dipersiapkan Ibu ya. Nah, jangan lupa ya Bu Ratna, 3 kompetensi inti coach, jangan lupa itu. Yang pertama adalah kehadiran penuh panjenengan, harus fokus di situ, kemudian juga mendengarkan dengan aktif dan penuh dengan perasaan, serta otomatis yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, itu saja untuk sesi pra-supervisi hari ini. Nanti setelah ini bisa dilanjutkan untuk sesi supervisi kepada coachingnya. Monggo Bu, terima kasih. Oke. Selamat siang Bu Isna. Selamat siang Bu. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, alhamdulillah sehat. Kita hari ini langsung ke sesi untuk tanya jawab atau praktek coaching ya Bu ya. Oke, sebelum kita mulai, bagaimana perasaannya Bu Isna menjelang sesi coaching ini? Perasaannya agak sedikit gugup Bu. Agak sedikit gugup ini. Terus juga banyak permasalahan-permasalahan yang saya ingin cari solusi bersama Bu Ratna. Oke, untuk itu mari kita untuk melakukan coaching biar nanti jenengan juga lega, terus ada solusi di akhir nanti coaching kita, seperti itu ya Bu. Terus untuk coaching ini Bu Isna mau membahas tentang apa nih coachingnya nih? Itu Bu, jadi saya itu sering sekali gugup ketika presentasi di depan umum khususnya Bu. Gugup ketika presentasi di depan umum, berarti public speakingnya berhubungan dengan itu atau bagaimana Bu? Nggih, jadi kalau misalkan lagi presentasi di depan umum kayak gitu, kalau saya sudah merasa gugup, saya tuh sering sekali lupa yang mau saya sampaikan itu apa kayak gitu. Jadi kebanyakan mikirnya akhirnya Bu, jadi tidak maksimal dalam pemberian materi. Nah, menurut Bu Isna nih, tujuannya ingin dicapai ketika Bu Isna mampu melakukan presentasi di depan umum seperti itu. Yang jelas saya pengen presentasinya bisa berjalan lancar, kemudian grogi saya atau gugup saya itu juga berkurang ya Bu. Jadi materi yang saya sampaikan itu berjalan dengan maksimal, kemudian feedback dari audiens juga positif. Oke, berarti itu menurut Bu Isna keberhasilan suatu presentasi seperti itu ya Bu Isna. Terus apa yang membuat Bu Isna merasa kesulitan?
Yang membuat saya kesulitan itu ya itu Bu, saya gugup gitu, gugup terus deg-degan parah kayak gitu Bu. Jadi akhirnya tuh semuanya ngeblank Bu, semuanya ngeblank. Terus ya, apakah perasaan itu muncul tiba-tiba ketika mau presentasi saja atau bagaimana Bu? Apa ada sebelumnya ada gangguan dulu seperti itu? Seringnya sih itu Bu, kalau ketika mau presentasi kayak gitu tuh sering banget gugupnya Bu. Berarti tadi kalau Bu Isna bilangnya ada persiapan, berarti itu salah satu cara Bu Isna menghadapi situasi ketika mau presentasi, benar apa tidak Bu? Nggih Bu, laras Bu. Jadi, selain itu apa Bu? Selain menyiapkan materi kayak mungkin itu Bu, saya harus belajar memupuk rasa percaya diri saya sendiri biar saya mengurangi grogi saya, mengurangi gugup saya, yang akhirnya pas presentasi itu bisa berjalan dengan baik. Terus berarti itu adalah solusi yang selama ini Bu Isna lakukan ya? Nggih, selain itu juga itu Bu, mungkin saya harus latihan dulu sebelum saya presentasi, saya harus latihan dulu, mungkin latihan di depan cermin atau mungkin latihan di depan teman terdekat saya yang biasanya saya kalau ngobrol itu lebih santai, jadi kan tidak terlalu gugup. Nah, saya mungkin bisa latihan kayak gitu dulu. Berarti persiapannya luar biasa ya Bu, benar-benar 100% kayak gitu. Terus rencana Bu Isna ketika misal nih besok presentasi, apa yang dilakukan Bu Isna rencananya? Rencananya yang pasti tadi Bu, saya melakukan persiapan. Persiapannya baik dari materi, baik dari diri saya sendiri, terus juga persiapan latihan ketika presentasi, terus juga mungkin itu nggih Bu, menyiapkan mental biar pas presentasi itu tidak terlalu gugup. Terus prioritasnya Bu Isna yang Bu Isna miliki dalam rencana aksinya Bu Isna apa? Nah, prioritasnya itu mempersiapkan materi Bu. Itu yang paling penting. Paling penting berarti paling utama ya Bu. Ya, paling penting itu materinya Bu. Kalau saya tidak bisa menguasai materi, sudah bisa dipastikan nanti pas presentasi saya pasti ngeblank. Berarti itu bagian dari tujuan presentasi yang ingin dicapai Bu Isna nggak? Nggih Bu, nggih leres Bu. Lalu bagaimana komitmennya Bu Isna ketika menghadapi situasi seperti itu lagi? Yang pasti saya harus itu Bu, harus berkomitmen setiap kali saya mau presentasi, ya berarti saya harus menyiapkan materi dengan maksimal, saya harus latihan, saya harus cari teman biar latihannya tidak hanya di cermin gitu. Mungkin kalau misalkan biasanya saya latihannya sama satu temen mungkin bisa ditambah 2 atau 3 orang biar agak tambah rame, jadi mungkin saya bisa melatih kepercayaan diri saya, terus melatih kegugupan saya juga. Berarti selain komitmen diri sendiri, berarti itu ada komitmen yang didukung dari luar juga Bu. Berarti teman jaringan kayak gitu. Oke. Terus bagaimana tindak lanjut ketika tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Bu? Nggak salah Bu. Bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Nggak usah Bu. Terus menemukan solusi nggak sih Bu, komitmen? Berarti udah tekan kuwi aku penutup Bu. Terus kayak gini. Oke. Tadi kan Bu Isna sudah memaparkan tujuan yang coaching ini mau diarahin kemana, terus mengeluarkan unek-unek permasalahan yang sedang Bu Isna hadapi tentang kemampuan dalam presentasi di depan umum, terus sudah merencanakan rencana aksi yang akan dilakukan sama komitmennya. Nanti saya harapkan dan saya tunggu komitmen dari Bu Isna dan rencananya. Jangan lupa saya diberitahu untuk hasilnya seperti itu Bu Isna. Insya Allah nanti kalau saya
ada presentasi lagi, saya infokan ya Bu. Oke, siap. Oke, bila perlu saya masuk ke anggota presentasi atau gitu. audiens kayak gitu, Oke, biar saya siap. tahu oh Bu Isna sudah melakukan rencana aksinya Oke, kayak siap, gitu. Bu. Oke. Terima kasih Bu Ratna sudah melakukan coaching hari ini. Saya akhirnya menemukan solusi. Oh, iya, Ternyata saya sudah alhamdulillah. melakukan gitu. Oh, iya. Cuma karena dibantu sama jenengan, saya jadi sadar kalau selama ini saya bisa menangani diri saya sendiri dan menemukan solusinya sendiri. Matur suwun, Iya Bu Bu, Ratna. sama-sama. Terima kasih juga. Bu Ratna, bagaimana dengan tadi hasil dari praktik coachingnya dengan Ibu Isna? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu Renita. Alhamdulillah ya Bu. Semoga tujuan dari praktik coachingnya bisa tercapai ya Bu. Ya, amin. Kemudian tadi setelah melaksanakan supervisi, melaksanakan coaching dengan Bu Isna. Saya juga tadi sudah melaksanakan observasi dari coaching Bu Ratna dengan Bu Isna. Hal apa saja yang sudah Bu Ratna lakukan saat melaksanakan proses coaching tadi? Pertama, saya mengajukan beberapa pertanyaan yang memantik Bu Isna itu untuk mengeluarkan unek-uneknya, terus permasalahannya sampai kepada mengidentifikasi sampai pada ke rencana selanjutnya dan komitmennya Bu. Jadi biar tidak hanya rencana tapi juga sampai di aksi nyatanya dan komitmennya nanti bisa terlaksana terus begitu ya Bu ya. Iya, benar. Jadi tadi dari hasil observasi catatan saya itu bahwa Bu Isna mempunyai permasalahan tentang ketidakpedean untuk melaksanakan presentasi di depan umum. Jadi banyak hal yang Bu Isna kira yang membuat jenengan merasa tidak cukup percaya diri untuk melaksanakan presentasi tadi. Tapi tadi juga ternyata sudah setelah digali Ibu ya, dengan banyak pertanyaan akhirnya ketemu juga solusi yang bisa Bu Isna lakukan untuk mengurangi mengurangi rasa ketidakpedean itu. Semoga nanti bisa dilaksanakan apa yang sudah menjadi komitmennya Ibu Isna. Nah, kemudian pada Bu Ratna lagi, kompetensi apa lagi yang ingin jenengan kembangkan setelah kegiatan coaching hari ini? Pastinya itu Bu, memahami benar tentang alur tirta, karena saya rasa kayak tadi ada yang kurang saat Bu Isna itu mengungkapkan permasalahan, tapi kayak saya belum memberikan pertanyaan yang memantik sekali kepada Bu Isna. Akhirnya Bu Isna hanya baru di permukaan, belum sampai ke mengeluarkan unek-uneknya semua seperti itu. Semoga nanti setelah belajar kembali tentang alur tirta Bu Ratna mampu bisa melaksanakan proses coaching dengan lebih sempurna menurut Bu Ratna. Amin, ya. Itu saja untuk proses coaching hari ini. Saya selaku supervisor mengucapkan terima kasih dan semoga sukses, dan mohon maaf pula jika dalam observasi kali ini ada salah-salah kata yang tidak mengenakkan ibu-ibu semua. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Renita, Bu Isna. Sayang Bu Ratna. Akhirnya kita bisa berkumpul, bisa luring, biasanya daring seperti itu ya. Di sini kita melakukan supervisi. Yang pertama adalah saya ingin menanyakan perasaan dari coach yang nanti akan praktek coach. Ini Bu Isna sebagai coach dan Bu Renita adalah sebagai coachee. Perasaannya Bu Isna bagaimana nih?
Perasaannya hari ini alhamdulillah seneng, ditambah agak capek juga karena karena menjelang PAS nggih Bu. Jadi kegiatannya cukup banyak. Terus untuk yang persiapan yang sudah dilakukan Bu Isna bagaimana nih? Persiapannya yang jelas mengetahui dulu materi alur tirta nggih Bu, karena ini kan materinya coaching, jadi kan kita harus mengikuti alur tirtanya sebagai bekal saya nanti pas coaching. Terus jangan lupa ya Bu Isna, ketika nanti mengcoaching Bu Renita untuk 3 kompetensi coachingnya, jangan lupa yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif dengan rasa, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke. Monggo silahkan untuk langsung ke supervisi atau observasi kepada Bu Renita. Oke, matur suwun Bu. Selamat siang ya Bu, sudah menjelang siang ini Bu. Iya, Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Isna. Alhamdulillah. Hari ini apa yang bisa saya bantu dengarkan Bu dari permasalahan-permasalahan jenengan? Jadi saya itu punya permasalahan tentang pengelolaan kelas. Jadi kayaknya kok kalau saya melaksanakan pembelajaran di kelas itu masih ada saja anak yang tidak bisa fokus, ramai dan lain sebagainya. Jadi saya rasa saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam pengelolaan kelas gitu Bu Isna. Tujuannya berarti untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan kelas. Ada yang sudah pernah jenengan lakukan belum Bu untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai macam metode pembelajaran yang menurut saya itu menarik buat anak begitu Bu. Tapi ternyata yang menurut saya menarik itu hanya membuat anak fokus itu sekitar 5-10 menit begitu. Setelah saya selesai menggunakan media itu, kemudian pindah ke metode yang lainnya, ternyata anak kembali lagi ke setelan awalnya begitu. Jadi ternyata masih belum menemukan yang klik begitu Bu untuk yang metode pembelajarannya. Tantangannya berarti apa saja itu Bu, kok bisa belum tercapai dengan maksimal ya? Iya, karena saya lihat di pembelajaran itu masih ada aja anak yang ngobrol sendiri Bu, ngobrol sendiri, bahkan ada yang sampai berkeliaran begitu. Masih ada saya, tapi anak itu masih berkeliaran di kelas begitu. Jadi masih susah untuk mengendalikan itu saat pembelajaran berlangsung. Berarti kalau kayak gitu, apa Bu kira-kira yang jenengan butuhkan untuk bisa sampai ke tujuan yang jenengan pengen itu? Otomatis saya harus tanya ya Bu sama siswanya langsung begitu, melakukan wawancara pada siswa, observasi pada siswa tersebut. Saya tanya apa yang menyebabkan dia untuk itu melakukan hal tersebut. Mungkin karena dia butuh apa atau dia butuh perhatian begitu. Jadi saya juga akan menanyakan apakah dia paham dengan materi yang sedang diajarkan, atau ataukah mereka sedang merasa bosan dan tidak mood dalam pembelajaran. Nah, saya sebenarnya harus tanya itu sih langsung pada anaknya. Jadi tidak hanya menghakimi anak dari sisi saya, tapi juga harus tahu dari sisi anaknya. Berarti jenengan butuh strategi ya? Iya, untuk strateginya. Untuk melakukan sampai ke tujuan yang tadi jenengan. Oke, untuk strateginya kira-kira kalau menurut jenengan penyebab utama anak-anak itu tidak fokus karena apa Bu? Mungkin karena bisa jadi anak-anaknya tidak suka sama pelajarannya, atau mungkin karena tidak paham sama materinya, atau menurut jenengan karena apa? Yang pertama sih Bu, kalau dilihat-lihat itu anak itu merasa bosan. Nah, bosan ini kan banyak hal yang menyebabnya ya Bu. Penyebabnya itu banyak. Ada yang memang karena tidak bisa dengan pembelajarannya, satu, atau tidak suka dengan gurunya, bahkan dua. Kemudian juga atau mungkin anak juga dalam kondisi yang tidak prima begitu, mungkin dari rumah sudah dimarahi dan akhirnya sampai sekolah tidak mood untuk belajar. Banyak hal sih Bu. Itu sih mungkin yang penyebab mereka akhirnya merasa tidak suka atau
ramai begitu di kelas. Penyebabnya berarti banyak ya Ibu? Betul. Karena tadi kan sudah mengidentifikasi penyebabnya. Nah, sekarang kira-kira kalau menurut jenengan bagaimana caranya mereka biar mereka tuh tertarik sama pelajaran yang jenengan ampu itu? Otomatis harus menggunakan media dan metode yang sesuai dengan kebutuhan mereka begitu. Nah, kalau anak sekarang, kebutuhan anak sekarang itu dengan dunia IT ya, gadgetnya dan lain sebagainya, berarti saya harus menggunakan media dan media-media yang audiovisual begitu mungkin ya Bu ya, seperti video pembelajaran atau games ice breaking atau mungkin dengan metode-metode lainnya yang saya kira butuh pergerakan anak. Jadi ada mobilisasi di kelas mungkin ya. Karena anak-anak saya yang aktif itu butuh gerak. Jadi mungkin kalau dia sudah bergerak, dia nggak akan bosan begitu. Karena geraknya itu memang diperbolehkan, tidak yang dilarang begitu. Mungkin itu kali ya Bu Isna ya. Oke. Kan jenengan sudah tahu strateginya seperti itu gitu. Nah, sudah pernah melakukannya belum Bu kira-kira jenengan? Sudah pernah Bu. Kalau yang biasa dilakukan itu seperti metode diskusi ya, diskusi, presentasi, kemudian tanya jawab satu-satu, tutor sebaya begitu itu sudah pernah. Cuman kalau menurut saya itu masih belum maksimal begitu kali ya Bu ya. Oke. Tadi kan jenengan menyebutkan bahwa salah satu caranya dengan cara melakukan ice breaking. Mungkin bisa jadi ice breaking itu tidak dilakukan di awal. Biasanya kan kalau kita kan sering melakukannya ice breaking itu dilakukan ketika awal pembelajaran. Ice breaking mungkin bisa dilakukan ketika di tengah-tengah pembelajaran, ketika anak-anaknya sudah mulai rame, sudah mulai tidak fokus, itu mungkin bisa dilakukan pada saat kayak gitu. Jadi anak-anaknya kan pas masih rame dikasih ice breaking, mereka akhirnya fokus lagi, ice breaking selesai, nah baru bisa ngasih pembelajaran lagi. Iya betul, itu bisa dicoba Bu, karena memang saya kayaknya itu ya, kalau ice breaking itu mestinya di awal begitu, jarang di tengah Bu, karena sudah fokus kali ya. Itu bisa dicoba Bu Isna, bisa nanti tak coba untuk dilaksanakan ice breaking gitu. Ya nanti mungkin bisa dicoba nggih Bu untuk ice breakingnya. Selain ice breaking mungkin jenengan bisa memberikan penguatan positif untuk anak-anaknya, biar anak-anaknya itu ketika jenengan menjelaskan itu lebih sedikit yang berbicara dan fokusnya juga lebih tajam gitu Bu. Oke, mungkin menurut jenengan penguatan kayak gitu tuh seperti apa Bu? Penguatan pada anak itu misalnya kayak apresiasi kali ya Bu ya, apresiasi pada anak, memberikan penghargaan pada anak berupa pujian, kemudian applause gitu ya, bisa ya Bu ya. Kemudian juga memberikan jempol pada anak, itu saya kira sudah semacam bentuk penguatan kali ya Bu ya. Bener nih Bu. Jadi kayak tepuk tangan, terus kayak gitu, pujian-pujian atau penghargaan kecil itu bisa diberikan kepada murid yang nantinya akan berdampak baik juga kepada murid Bu. Yang jelas mereka nantinya akan merasa diperhatikan sama gurunya. Kalau mereka sudah merasa diperhatikan secara tidak langsung, mereka akan respect kepada gurunya. Harus niku nggih Bu. Berarti sudah betul ya Bu ya. Berarti perlu saya tingkatkan lagi tuh bagian apresiasinya, biar tidak. Dan mungkin kalau apresiasi juga hal-hal yang terkecil seharusnya tidak luput juga ya Bu, biar yang tidak kasarannya, kalau yang dapat apresiasi kan berarti dia yang aktif begitu ya. Yang tidak aktif itu juga sebenarnya perlu diapresiasi itu ya. Mungkin juga bisa dipancing dengan cara anak-anaknya melakukan kegiatan kecil apa kayak gitu yang akhirnya mereka juga saling melakukan penguatan gitu Bu, saling memberikan pujian antar teman, tidak hanya dari jenengan ke anak-anaknya saja gitu. Baik Bu, terima kasih. Berarti sudah ada gambaran ya Bu? Sudah. Permasalahannya sudah ada, jenengan ternyata malah sudah ada strateginya, rencana kedepannya kayak apa juga justru sudah ada. Mungkin tinggal diimplementasikannya aja. Betul. Terima kasih Bu Isna. Kayaknya saya juga perlu mengimplementasikannya secara cepat ini. Jangan menunggu-nunggu, takutnya nanti niatnya hilang, akhirnya malah tidak jadi terimplementasi dengan baik. Gitu. Mungkin itu saja Bu
coaching hari ini Siap. semoga bisa dilaksanakan Yeah. secepatnya ya Bu, karena Amin, ini juga amin. sudah menjelang akhir semester. Iya, betul Kalau sekali. misalkan nanti Sudah. lupa Bu Iya, seringnya. betul. Terima kasih sekali Bu Isna atas penguatannya. Saya jadi semakin pede untuk melaksanakan apa yang sudah baik dan menambah yang masih kurang begitu. Dan semoga saya juga segera bisa melaksanakan di kelas saya. Terima kasih. Amin. Oke, baik. Saya cukupkan coaching hari ini Bu Renita. Terima Iya, kasih. sama-sama. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pada saat melakukan praktek coaching dengan Bu Renita, hasilnya bagaimana nih? Alhamdulillah cukup lancar Bu, walaupun tadi ada sedikit iklan gitu Bu Renita, ada jeda-jeda sedikit, tapi keseluruhan sudah lancar alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Terus setelah melakukan observasi ini, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching Bu Isna? Tadi pada saat coaching saya melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Renita sebagai coaching, kemudian Bu Renita menjawab, memberikan menjelaskan unek-uneknya, permasalahannya terkait dengan tadi permasalahan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas. Oke, saya tadi mendengar untuk coachingnya, proses coachingnya di sini, Bu Renita sebagai coaching mempunyai masalah untuk dalam pengelolaan kelas yang biar kondusif, terus menyenangkan anak-anak. Dari proses coaching tadi sudah terlihat alur tirtanya, walaupun kadang ada gangguan seperti itu, tapi Bu Isna sama Bu Renita mampu menyikapinya dengan sangat positif, dengan sangat baik seperti itu. Terus untuk yang kompetensi apa yang ingin Bu Isna kembangkan setelah melakukan coaching ini? Yang pasti saya mau memperdalam lagi materi tentang alur tirtanya, karena tadi selama proses coaching saya merasa masih kurang dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan, terus juga saya masih belum maksimal dengan permasalahan yang dipaparkan sama Bu Renita, jadi belum ada solusi yang menurut saya itu kurang gitu, masih ada agak yang kurang. Oke. Sudah ada praktek dan udah ada solusi, walaupun masih ada beberapa yang katanya Bu Isna ada yang kurang, tapi semoga dari latihan ini atau praktek ini kita dapat mengetahui tentang alur tirta secara umum dan bisa diterapkan dalam lingkungan sehari-hari nantinya ya Bu. Oke. Saya cukupkan untuk praktek coaching ini. Saya dari supervisor berterima kasih pada Bu Renita, Bu Isna yang sudah mau melakukan praktek coaching. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Renita. Selamat siang Bu Bu Isna. Ratna. Siang Bu Isna. Hari ini kita akan melakukan praktik coaching. Saya sebagai supervisi, Bu Renita sebagai coach, dan Bu Ratna sebagai coaching ya. Saya mau bertanya dulu sama Bu Renita, bagaimana perasaannya hari ini Bu Renita? Perasaannya saya hari ini cukup deg-degan Bu, karena latihan kemarin juga cukup menguras tenaga. Jadi praktek coaching hari ini saya juga lumayan, bagaimana nanti hasilnya, bismillah saja. Itu sih Bu. Semoga lancar ya Bu. Amin, Ya? amin. Kemudian untuk persiapannya sudah melakukan apa saja Bu? Saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang pastinya harus menyesuaikan alur tirta ya Bu ya.
Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan tersebut juga harus pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi nantinya bisa membantu coach untuk menemukan solusi-solusi yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh coach. Itu saja sih Bu. Oke. Benar nggak Ibu tadi menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Selain itu, jenengan juga harus ingat untuk melakukan kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan secara aktif dan rasa. Selanjutnya juga pasti mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Ya, betul. Mungkin itu saja dari saya untuk pra-supervisi hari ini. Nanti bisa dilanjutkan untuk coachingnya sama Bu Ratna. Ya. Selamat siang Bu Ratna. Selamat siang Oke. Bu Renita. Tadi ada WA saya ya. Sudah. Sepertinya ada yang sangat urgent sampai jenengan WA saya. Aduh Oke, Bu, saya kenapa, pengen Bu? curhat sekali Bu Oke, ini Bu. silakan. Kenapa Bu Ratna? Kemarin itu ada pengawas ya Bu. Ya, supervisi ya kemarin. Kebetulan masuk ke kelas saya Bu itu. Oke. Ya saya sudah dikasih tahu sih sama kepala sekolah kalau ada pengawas, tapi memang saya tidak tahu kalau pengawas itu akan masuk ke kelas saya. Oke. Di sana saya terjadi sesuatu Bu. Oke, apa itu Bu Ratna? Sepertinya kok itu membikin Anda pusing 7 keliling? Oh benar-benar Bu, saya sampai di rumah itu memikirkan bagaimana ini tanggapan pengawas tentang saya, kepala sekolah dan sebagainya seperti itu Bu. Ya, kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Bu, ini Bu, permasalahannya ini sih nggak terlalu penting sih Bu, cuman ini mengganggu pikiran saya Ya. karena kemarin ketika saya proses mengajar di kelas, pengawas masuk tanpa kepala sekolah dan beliau melihat saya mengajar tidak menggunakan buku pegangan Bu. Oh, oke. Jadi Bu Ratna mengajar tidak menggunakan buku pegangan dan itu menjadi teguran dari pengawas. Teguran begitu? dari pengawas Bu, benar. Terus apa yang membuat Bu Ratna kemudian merasa itu menjadi yang harus dipikirkan begitu? Karena itu kata pengawas itu harus memakai buku panduan atau buku teks seperti itu karena melengkapi dari gaya belajarnya anak seperti itu. Oh, jadi kalau bisa saya simpulkan itu pengawas menyamakan kayaknya ya, menyamakan dengan proses pembelajaran di tempat di kelas lain, tempat lain yang biasanya menggunakan media buku pegangan itu, dan ketika melihat di tempat kelas jenengan itu tidak pakai itu, dan itu menjadi permasalahan oleh si pengawas tadi, begitu ya Bu ya. Nah, padahal ketika ini saya tanya jenengan ya Bu, ketika proses mengajar sendiri di kelas, apakah Bu Ratna itu tidak bisa mengelola kelas sampai akhirnya hal yang seperti itu diangkat dan menjadi permasalahan? Sebenarnya kalau pada saat saya proses pembelajaran biasa, memang Bu saya tidak menggunakan buku. Saya menggunakan kayak permainan, terus menggunakan video, terus menggunakan diskusi. Jarang sekali saya menggunakan buku yang sudah disiapkan oleh sekolah seperti itu Bu. Bu Ratna, jadi yang menjadi permasalahan dari pengawas itu karena Bu Ratna tidak menggunakan buku teks, begitu ya Bu ya? Benar. Nah, saya bisa tanya Bu, kenapa Bu Ratna tidak menggunakan buku teks tadi? Karena menurut saya buku teks yang disediakan itu kayak informasinya kurang Bu. Terus anak-anak juga tidak terlalu suka dengan ketika hanya buku teks atau bagaimana. Menurut saya itu Bu, apa itu mungkin salah atau bagaimana? Oke. Kalau menurut saya itu sebenarnya sudah bagus ya Bu. Berarti Bu Ratna itu mencoba untuk memenuhi kebutuhan anak. Karena tadi dari yang saya tangkap itu Bu Ratna sudah mengobservasi anak-anak jenengan bahwa anak-anak jenengan itu kalau teks begitu nggak terlalu suka begitu. Iya. Karakternya mungkin berbeda dengan tempat lain begitu ya Bu ya. Nah, sebenarnya betul sih Bu, karakter setiap siswa kan berbeda, otomatis nanti juga akan berimbas pada metode pembelajarannya. Nah, mungkin saja penggunaan textbook pada kelas jenengan itu memang tidak diperlukan begitu Bu. Oke, jadi kalau menurut saya sih tidak masalah begitu Bu. Lalu kemudian dari
ketidakmenggunaan buku teks itu, bagaimana hasil pembelajaran anak itu ketika tidak menggunakan maupun saat menggunakan begitu? Kok saya lihat kayak hampir sama ya Bu? Hampir sama. Oke. Malah kadang yang malah lebih rendah sedikit yang itu Bu. Ketika saya menggunakan video, mainan. Bisa disimpulkan begini Bu, sebenarnya buku teks itu berguna sebagai pengontrol. Begitu. Oke. Jadi pentingnya buku teks itu biar kita tahu urutan-urutannya begitu ya, urutan-urutannya. Nah, buku teks itu kan sudah disusun dengan sedemikian rupa ya Bu, dengan harapan tujuan pembelajaran bab ini bisa tercapai begitu. Nah, mungkin dari pengawas inginnya begitu, jadi ada panduannya. Nah, terkadang kalau kita menggunakan di luar buku teks, video pembelajaran dan lain sebagainya itu, terkadang kita lupa karena terlalu menikmati keadaan itu begitu Bu. Nah, mungkin kalau menurut saya itu begitu. Kenapa pengawas akhirnya mempermasalahkan buku teks itu di kelasnya Bu Ratna begitu? Betul juga sih Bu ya. Karena tadi Bu Renta bilang hasilnya tidak maksimal seperti itu. Jadi dia tidak punya kayak memori tersimpan di dalam otaknya, hanya yang tersimpan permainan, video dan sebagainya. Oke, Bu Ratna, dari tadi yang jenengan sudah sharingan ke saya tentang permasalahan jenengan, bagaimana rasanya sekarang? Apakah masih tetap tidak nyaman atau bagaimana? Masih resah. Masih resah, oke. Tidak nyaman karena ternyata pengawas itu melaporkan ke kepala sekolah kita bahwasanya ada salah satu guru yang tidak menggunakan teks bacaan atau teks pendamping seperti itu. Terus takutnya ini menjadi masalah di suatu hari itu sih. Jadi yang bisa saya simpulkan dari jawabannya Bu Ratna itu, jenengan harus siap begitu Ibu, harus siap mulai merefleksikan diri, kemudian mempersiapkan diri juga ketika nanti memang datang waktunya jenengan ditegur dan harus dipanggil oleh kepala sekolah, Bu Ratna mampu menyiapkan argumentasi sesuai dengan alasan sebenarnya kenapa Bu Ratna tidak menggunakan textbook di kelas. Kemudian juga saya yakin kepala sekolah juga akan bijaksana Bu, tidak akan menyalahkan atau menjustifikasi Bu Ratna atas masalah ini. Pastinya malah nanti kepala sekolah bisa memberikan hal-hal yang positif sehingga nantinya mampu menambah semangat Bu Ratna dalam mengajar di kelas. Begitu sih. Mudah-mudahan ya Bu ya. Kemudian dari yang tadi Bu Ratna sudah sampaikan, kira-kira ada rencana kedepannya lagi apa ya Bu yang mau Ibu lakukan begitu? Yang utama adalah saya akan menemui pengawas dulu Bu, terus terkait dengan proses pembelajaran yang saya lakukan dan mencoba untuk memperbaiki. Terus untuk pembelajaran di kelasnya sendiri Bu, kedepannya apa yang akan Bu Ratna lakukan ketika mengajar di kelas? Yang pertama, saya mau mencoba untuk menggunakan buku teks, teks pendamping anak-anak, karena kata beliau, kata pengawas itu bagian dari kita menghadirkan atau kita melengkapi kebutuhan anak atau minat anak seperti itu. Iya betul sekali Bu, karena minat anak pasti masih ada yang tetap yang suka membaca begitu ya Bu ya. Kalau textbook dihilangkan otomatis bagian-bagian anak yang suka membaca itu akan juga hilang begitu. Nah kemudian menurut saya langkah yang sudah Bu Ratna ambil itu sudah tepat, bahwa nantinya akan menghadirkan textbook dalam pembelajaran Bu Ratna setiap hari. Saya sangat setuju dengan ide itu. Itu sih Bu, saya semoga nanti bisa di-combine ya Bu ya, bisa di-combine dengan media pembelajaran lainnya. Saya yakin textbook itu masih bisa masuk kemana-mana kok Bu, masih bisa menarik perhatian anak juga begitu. Iya Bu, syukurlah. Pokoknya sekarang saya merasa lebih lega karena saya bisa bercerita dengan jenengan. Ternyata yang saya lakukan selama ini tidak menggunakan teks bacaan atau teks pendamping itu bagian hal yang salah seperti itu. Salah mungkin tidak ya Bu ya, mungkin kurang pas begitu, tidak pas
untuk diterapkan kepada anak saat itu. Kemudian saya rasa Bu Ratna sudah semakin sedikit lega begitu ya sekarang ya. Ya alhamdulillah. Nah, rencananya ke depan untuk komitmen rencana yang sudah Bu Ratna lakukan, kira-kira komitmen seperti apa yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana-rencana tersebut, Bu Ratna? Komitmennya pasti sesuai dengan aturan, Bu. Tapi ini bukan karena paksaan, Bu. Karena ini memang saya membuka diri untuk menggunakan teks bacaan atau teks pendamping siswa atau murid, karena ternyata murid tidak hanya minat dalam video, gambar, tapi dia juga perlu adanya kayak penekanan dalam bacaan seperti itu. Oke. Lalu, kira-kira ada dukungan apa Bu dari sekolah yang Bu Ratna butuhkan untuk mencapai komitmen tersebut? Mungkin dukungan dari siapa begitu? Pihak mana begitu Ibu? Dukungan pasti dari sekolah, kayak teks bacaannya seperti itu Bu. Mungkin memilih penerbit yang menerbitkan buku yang tidak hanya teks saja isinya, tapi itu ada ilustrasinya. Dan mungkin juga bisa dukungan dari guru yang serumpun begitu ya Bu Ratna ya. Otomatis karena guru serumpun, guru yang lebih senior, itu juga sangat bisa membantu Bu Ratna untuk mengembangkan pembelajaran lewat teks tadi begitu Bu. Iya. Nah, kemudian semoga masalahnya cepat terselesaikan ya Bu ya. Iya, Bu, amin. Kemudian rasa tidak nyamannya itu juga semoga cepat hilang, karena saya yakin ketika mengajar dengan rasa tidak nyaman, rasa was-was, rasa takut itu sangat berefek pada anak Bu. Nanti efek anaknya juga malah semakin semrawut begitu di kelas, dan malah tujuan belajarnya tidak bisa tercapai. Nah, semoga nanti kedepannya bisa tercapai, bisa sesuai dengan tujuan, dan suasananya kembali dengan nyaman dan enak begitu ya Bu Ratna ya. Amin, terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Ratna. Kemudian mungkin itu saja Bu Ratna. Saya masih ada hal-hal yang harus saya selesaikan lagi. Ada lagi Bu Ratna yang mau disampaikan? Sudah sih Bu, terima kasih untuk waktunya, luangnya Bu Renita, karena sudah mau mendengarkan curhatan saya, dan solusi yang dari permasalahan saya akhirnya sudah terpecahkan, tinggal ini aksi nyatanya. Sama-sama Bu Ratna. Solusi itu sebenarnya hadir karena Bu Ratna juga sudah merencanakan dari awal. Apa-apa yang sudah jenengan rencanakan itu sudah termasuk solusi yang sudah jenengan lakukan juga. Jadi terima kasih Bu Ratna. Semoga nanti bisa terrealisasi dengan baik dan semoga tujuannya bisa tercapai. Terima kasih Bu Ratna ya. Iya Bu, amin. Terima kasih. Halo Bu Renita, Halo Ibu bagaimana Isna. tadi praktek coachingnya bersama Bu Ratna? Alhamdulillah berjalan lancar Bu, sesuai dengan yang sudah direncanakan dari awal. Pertanyaan-pertanyaan juga sudah saya sampaikan, Bu Ratna juga mampu menjawabnya dengan baik sesuai dengan kebutuhannya. Jawab panjang ya? Jawaban pertanyaan. Jawaban pertanyaan. Komen mirip sih. Lancar aja, jawab lancar aja. Lancar aja. Lancar aja, ngobar kuwi nembe kedua. Pakaian berarti. Ulangi Bu. Kebablasan dulu. Jadi halo Bu, jadi memotongnya Pak Kangen. Yuk, mulai. Halo Bu Renita, bagaimana tadi praktik coachingnya bersama Bu Ratna? Oke. Alhamdulillah lancar Bu Isna, sesuai dengan rencana. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan coaching atau observasi tadi bersama Bu Ratna, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching Bu? Nyopleng loh, nembe apa? Pertanyaan. Aku melakukan pertanyaan. Mau perasaan jenengan jawabnya kok kuwi. Saya sudah menanyakan Bu Renita menjawab. Setelah apa yang sudah dilakukan pada saat apa yang sudah dilakukan pada iya astagfirullahaladzim. Menyampaikan Memang pertanyaannya Bu. Enggak, dua tok ini nanti bisa sendiri sama ini. Oh iya. Ini kayak diulangi Bu. ngerangkum mungkin sih. Ngerangkum ini. Ayo Bu. Halo lagi ya. Halo lagi main gampang. Halo Bu Renita, bagaimana tadi praktik coaching bersama Bu Ratna? Alhamdulillah lancar Ibu, sesuai dengan rencana awal begitu. Alhamdulillah. Nah, kan tadi sudah melakukan coaching lancar juga. Nah, setelah melakukan itu, apa yang sudah dilakukan pada saat jenengan coaching bersama Bu Renita? Bu Ratna.
Tadi sudah ulangi. Dengan halo, kasih kesempatan saya menjawab ya. Bertahan. Oh iya menjawab sapaannya. Diulangi. Halo Bu Renita. Halo Bu Isna. Bisa. Aduh. Semua toh? Iya, semua tenang kan? Ayo Bu. Yuk. Halo Bu Renita. Halo Bu Isna. Bagaimana coachingnya hari ini bersama Bu Ratna, Bu? Alhamdulillah lancar Bu, sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi setelah coaching, setelah observasi, apa yang sudah dilakukan jenengan pada saat coaching berlangsung, Bu? Jadi pada saat coaching tadi, saya sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan. Kemudian juga Bu Ratna sudah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan saya sih berharapnya pertanyaan-pertanyaan tadi bisa memancing permasalahan Bu Ratna bisa terselesaikan begitu dengan sesi coaching hari ini. Itu aja sih Bu. Tadi saya lihat pada saat sesi coaching itu permasalahannya tentang pembinaan yang dilakukan oleh pengawas kepada Bu Ratna karena Bu Ratna tidak menggunakan buku panduan, guys. Iya, betul. Tadi saya sudah nyatat sedikit tentang coaching yang dilakukan jenengan itu sudah berjalan sangat baik, terus juga pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab secara lengkap sama Bu Ratna. Kemudian juga hasilnya ternyata ada solusinya nggih Bu ya? Ada solusinya. Sudah ada solusinya baik dari Bu Ratna maupun dari Bu Renitanya, itu berarti coaching hari ini berlangsung dengan baik. Gitu. Baik dan sesuai hasilnya Bu. Alhamdulillah. Kemudian kompetensi apa Bu yang ingin dikembangkan jenengan setelah kegiatan coaching hari ini? Saya merasa masih belum maksimal di bagian penyampaian, memberikan pertanyaannya itu loh Bu. Saya rasa kok belum terlalu berbobot begitu. Jadi saya ingin pertanyaan berbobot itu sesuai dengan alur tirtanya juga biar lebih maksimal lagi. Tidak seperti tadi, kayaknya saya belum merasa maksimal tadi. Oke. Mau mengembangkan lagi? Iya, mau mengembangkan lagi alur tirtanya. Latihan coaching selanjutnya bisa lebih berkembang lagi. Amin, amin. Matur suwun Bu Renita, matur suwun Bu Ratna sebagai coaching. Kemudian Bu. Bu Renita matur nuwun ya. Iya, iya. Tadi apa ya? Apa? Matur nuwun katanya. Oh iya. Iya. Matur suwun Bu Renita, matur suwun Bu Sama-sama, Bu Ratna Isna. sudah melakukan praktek latihan hari Ya, ini nggih, oke. untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual Ya. modul 2.3 nggih. Betul. Nggih, baik itu saja dari saya. Saya cukupkan praktik latihan hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.